dengan doa dan kehadiran dari warga jemaat. Warta yang kedua, SMK Kristen Bisnis dan Manajemen Salatiga membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pendaftaran bisa secara offline maupun online dengan biaya sebesar Rp200.000. Sudah bisa menjadi siswa SMK Kristen plus mendapat alat tulis sekolah, bebas biaya uang gedung, uang pendaftaran, dan zonasi. Untuk informasi lebih lengkap perihal PPDB ini, warga jemaat bisa melihat brosur yang sudah dipasang di depan gereja. Warta yang ketiga, ibadah Minggu Paskah 4 April 2021 akan dilayani oleh Saudara Regina Mika Chelsea Lombogia, mahasiswa PPL Teologi UKSW, dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Paskah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan salam pembuka. Damai Kristus beserta kita semua. Hari ini kita memasuki minggu terakhir dalam masa Prapaskah. Minggu ini biasa disebut sebagai Minggu Palem Arum atau Minggu Sengsara. Kita memperingati peristiwa masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem sambil dielu-elukan dengan menggunakan daun palem. Masuknya Yesus ke Yerusalem juga menjadi tanda dimulainya jalan sengsara Yesus yang berpuncak pada penyaliban di Golgota. Walau kita masih menyelenggarakan kebaktian secara terbatas, tapi kita tetap menyambut kehadiran Yesus di gereja, di dalam rumah masing-masing, bahkan di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Yesus hadir untuk menemani kita melewati jalan sengsara yang kita hadapi. Karena itu, marilah kita bersama serukan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mulai dengan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 161 bait 1, 3, dan 5. Segala kemuliaan. Suara
kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya mujizat. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku, aku hendak meninggalkan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapa, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan berikut ini merupakan panggilan bagi kita untuk hidup dalam kasih, yang didasarkan dari pembacaan surah 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dari dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Pujian Kidung Jemaat 28 bait 1 sampai 2. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Semua
Bapa yang Maha Kasih, dalam hidup ini kami sering tidak hidup dalam ketaatan pada kehendak-Mu. Kami sering memilih hidup menuruti kehendak diri kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyatakan pengakuan dan penyesalan dosa kami ini melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 43 bait 1 dan 4. Tuhan, kami berhubungan dosa. Setiap orang percaya tidak akan kecewa dan mendapat malu, sebab Allah menyelamatkan kita serta mencurahkan rahmat dan kasih setia-Nya. Demikian berita anugerah-Nya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus kita beroleh pengampunan dosa. Di dalam Dia pula hidup kita diperbaharui. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, selalu peliharalah pengharapan padanya. Waspada akan segala sesuatu,
senantiasa taat, jauhi hawa nafsu, dan hiduplah dalam kekudusan. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita bangkit berdiri. Sebagai persekutuan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan meletakkan genggaman tangan kita, tangan kanan, pada dada sebelah kiri, sebagai tanda keteguhan dan kesetiaan kita di dalam iman. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pengakuan iman rasuli dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 3, Yesus kawan yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan khotbah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat dari-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh Engkau bangunkan dari tidur kami. Kami boleh untuk menyambut pagi, dan kami Engkau perkenankan hadir di tempat ini bersama-sama beribadah dan memuji nama-Mu serta mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungi akan kisah-Mu, memperingati akan Minggu Palem, di mana Engkau begitu dimuliakan pada hari itu. Ajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh membuka hati dan membuka pikiran kami, sehingga firman ini tidak hanya lewat sesaat, tetapi boleh selamanya tinggal di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Markus 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan. Kiranya boleh untuk selalu menjadi berkat bagi kita dan tertanam di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa, negara,
dan juga kota yang kami tinggali ini Tuhan. Kami mendoakan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, beserta dengan segenap kabinetnya, Bapak Ibu Menteri, seluruh pembantu Presiden. Engkau sertai Bapak, supaya program-program nasional, hal-hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, semua boleh berjalan dengan baik, sampai kepada pemerintah daerah, Bapak Gubernur, kepada wali kota, sampai lingkup pemerintahan yang paling kecil di dalam RT dan RW. Engkau sertai Tuhan mereka dalam mengemban tanggung jawab, supaya semua boleh bersinergi, dan itu adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan untuk kebaikan bagi kami semua Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bahwa saat ini di negara kami dan di seluruh dunia semua sedang mengalami pandemi virus corona Tuhan. Kami tahu bahwa semua cobaan, semua sakit penyakit, semua hal yang terjadi ini tidak mungkin lepas daripada Engkau Tuhan. Engkau tahu bahwa kami akan bisa melewati ini semua, dan kami sebagai umat-umat yang percaya kepada Engkau pasti akan mengambil hikmah dari kejadian pandemi ini Tuhan. Saat ini segala daya upaya telah dilakukan, melaksanakan protokol kesehatan, program vaksinasi, dan lain sebagainya. Kiranya semua ini Engkau ikut turun tangan Tuhan, dan ini semua adalah kehendak-Mu. Engkau memberikan kami jalan untuk melewati musibah ini Tuhan. Sertai Bapak supaya kami boleh kembali hidup dengan normal. Engkau jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan. Demikian pula apabila ada bencana alam, ada hal-hal lain yang menyerang bangsa kami, Engkau boleh untuk memulihkan, Engkau boleh untuk menguatkan Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami di sini, di KJTU Jemaat Bendosari. Engkau sertai Ibu Pendeta serta dengan keluarganya, beliau yang menggembalakan gereja ini. Engkau berikan kepada beliau hikmah, Engkau berikan kepada beliau waktu, tenaga, supaya boleh melayani kami semua di sini dengan lebih baik lagi Tuhan. Engkau sertai keluarganya, Engkau berikan kesehatan kepada beliau, supaya boleh gereja kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau juga sertai Bapak Ibu Majelis, segenap fungsionaris, para pengurus seksi dalam setiap program yang memang harus disesuaikan dengan situasi kondisi saat ini. Tapi kami yakin dengan Engkau ada bersama kami akan bisa untuk tetap melayani Engkau walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Juga segenap Bapak Ibu warga jemaat yang ada di sini Tuhan, Engkau sertai mereka dari yang anak-anak sampai dengan mbah kami yang sudah lansia. Engkau boleh memberikan berkat-Mu, kasih-Mu, sehingga kami terus bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Kami terus menjadi pengikut-Mu yang setia, kami terus menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu saja Bapak. Tuhan, kami juga mendoakan sinode kami, kiranya Engkau sertai jika saat ini sedang ada sidang, sedang ada pembahasan yang lain. Engkau berkati mereka yang Engkau percaya untuk duduk dalam kepengurusan MPH maupun MPL sinode, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, boleh melayani Engkau, dan itu semua untuk kebaikan sinode kami, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, dimanapun GKJTU berada, boleh menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Kami juga mendoakan apabila di antara kami Tuhan saat ini ada yang sedang sakit, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Kami boleh menyebutkan ada Ibu Lukas Susetyo yang saat ini sedang terus dalam upaya pemulihan, Ibu Lita Artanti,
yang kami boleh bersyukur bahwa beliau sudah pulang ke rumahnya di hari yang lalu. Bapak Yugianto yang juga masih terus berjuang di rumah menghadapi sakitnya, dan juga mungkin ada bapak ibu yang lain yang sama, yang sedang sakit, sedang tidak berdaya, raganya lemah. Kami yakin dan percaya Tuhan datang dengan bantuan, dengan media dokter, perawat, obat-obatan, dukungan keluarga, dan semua faktor-faktor yang lain itu akan membantu saudara-saudara kami ini untuk cepat sembuh dan pulih, sehingga boleh kembali kita bertemu, kembali kita berkumpul, baik dalam kegiatan gereja maupun dalam kita hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Demikian seru dan doa kami Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan ibadah kami ini yang saat ini sedang berlangsung, kiranya Kau sertai sampai dengan ibadah selesai, sehingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat-Mu, dengan membawa sukacita dari Engkau, dan kami membagikannya kepada sanak saudara kami yang saat ini tidak dapat datang beribadah di rumah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selama 1 minggu yang kita jalani, tentu saja kita merasakan, menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan bagi Tuhan. Persembahan kita akan didasari dari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita iringi persembahan kita dengan pujian dari Hidub Jumat 434 bait 1 sampai persembahan selesai. Allah adalah kasih.
atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Engkau senantiasa melimpahi kami dengan berkat rezeki, kesehatan maupun pemeliharaan-Mu jasmani dan rohani. Untuk itu Bapa, kami datang juga membawa persembahan untuk kami sampaikan kepada-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau mengurapi persembahan ini sehingga persembahan ini layak bagi-Mu dan dapat menjadi untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dalam gereja ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan benar. Bapa, kami juga mohon Engkau mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Sehat semua nggih? Sepertinya juga tidak ada yang batuk-batuk tadi kayaknya. Jadi semuanya dalam kondisi yang fit dan semoga semuanya tetap selalu menjaga kesehatan dan kita menjaga protokol dimanapun kita berada. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita merayakan Minggu Palem, Minggu Palmarum yang rutin kita laksanakan setiap tahun ya. Setiap tahun pasti ada satu kali Minggu Palem. Tapi terkadang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sendiri itu masih rancu. Sebetulnya Minggu Palem itu apa? Terkadang yang kita tahu itu pokoknya Minggu Palem itu ada daun palemnya dan meneriakkan Hosiana bagi Tuhan Yesus. Sering-seringnya kan seperti itu gitu. Dan itu tidak sepenuhnya salah, itu benar. Tapi di sini saya akan sedikit membahas terlebih dahulu tentang Minggu Palem. Jadi Minggu Palem sebetulnya adalah peristiwa yang di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan di situ Tuhan Yesus begitu dieluk-elukan, begitu dieluk-elukan, disanjung-sanjung, sosok tokoh yang sangat dihormati pada hari tersebut, pada hari Palem. Nah, lantas kenapa Minggu Palem itu kok selalu berkaitan dengan Paskah dan selalu jatuhnya pada hari satu minggu sebelum Paskah? Karena proses masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem yang begitu dieluk-elukan, pada akhirnya kita tahu bahwa diakhiri dengan Tuhan Yesus disalibkan. Sungguh bertolak belakang gitu Bapak. Artinya di sini adalah Tuhan Yesus saat masuk ke kota Yerusalem itu menimbulkan kecemburuan, iri hati, dongkol hati dari para ahli agama yang sudah ada di situ. Sama seperti kalau era sekarang gitu Bapak Ibu. Ada sosok yang hebat itu pasti ada yang iri, ada yang kontra. Ada yang dihormati, pasti yang sini juga merasa ingin dihormati juga. Nah, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama di masa itu juga demikian. Melihat Tuhan Yesus datang, dieluk-elukan, disorak-sorai, mereka ini. Hingga akhirnya serangkaian proses sampai Tuhan Yesus yang begitu dihormati menjadi disalibkan, bahkan sampai mati. Walaupun akhirnya Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Nah, disinilah benang merahnya mengapa momen Paskah tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Minggu Palem. Karena Tuhan yang dimuliakan pada akhirnya harus disalibkan. Demikian untuk sedikit mengenai Minggu Palem. Semoga bisa menjadi dasar bagi kita ya. Ada juga mungkin beberapa cukup singkat di liturgi Bapak Ibu yang ada di halaman belakang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali pada firman Tuhan. Banyak di antara kita yang ingin dimuliakan. Pasti nih.
Di antara kita pasti ingin dimuliakan, ingin dianggap hebat. Sebagai seorang manusia sudah sewajarnya ingin dielulukan, ingin dipuji, ingin tampak yang paling sempurna lah pokoknya. Tapi terkadang Bapak Ibu dan Saudara, kita mengejar itu dengan cara yang keliru. Kita kemudian ingin dimuliakan dengan cara menampakkan kekayaan. Kita ingin dihormati orang dengan cara kita eksis di media sosial. Kita ingin disanjung-sanjung orang dengan cara kita mungkin memberi orang lain tapi ditampak-tampakkan. Kalau di era zaman sekarang itu semuanya dibuat konten. Jadi apa-apa di-share supaya orang tahu, oh kaya lu hebat, oh wong kaya itu luar biasa. Tapi semuanya itu bersifat semu. Saat kekayaan itu hilang, saat media sosial tidak lagi berlaku, saat dia mungkin sudah tidak punya kesehatan, saat dia mungkin sudah jatuh pada titik yang paling terendah, sanjungan itu pasti akan hilang. Kehormatan itu jatuhnya pada kehormatan kekayaan, kehormatan pada jabatan, kehormatan pada hal-hal yang lain, bukan kehormatan pada diri kita. Karena kita melakukan dengan cara yang keliru. Nah, kalau demikian, adakah penghormatan yang bersifat kekal dan bagaimana cara memperolehnya? Tuhan Yesus dalam perikop yang tadi sudah kita baca memberikan teladan yang luar biasa. Tuhan menjadi sosok yang dimuliakan serta disegani pada hari Paling Arum. Saat itu Tuhan Yesus begitu ditinggikan sebagai seorang Mesias. Tadi masih ingat ya Bapak Ibu? Kisahnya pertama kali apa yang ada di dalam Markus tadi? Masih ingat kan? Ayatnya yang pertama, kedua. Tuhan Yesus memerintah muridnya untuk meminjam keledai. Ini kan aneh ya Bapak Ibu ya. Kok Tuhan itu kok pinjemnya kok wedhus? Kan harusnya kalau mau tampak keren kan dia pinjam kuda gitu ya. Buk pinjemnya unta gitu. Yang zaman itu kan keren. Prajurit aja naik kuda. Kok Tuhan Yesus kok pinjemnya keledai? Ya, aneh sebetulnya. Apakah Tuhan Yesus pencitraan ya? Di zaman itu ya, udah ada mungkin istilah. Sekarang kan orang-orang yang hidup dianggap pencitraan. Nah, kita akan belajar kembali. Naik dengan Tuhan Yesus naik keledai, tapi kok tetap mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Kita bayangkan saja Bapak Ibu, kalau di era sekarang. Tiba-tiba nanti kita pulang dari sini, baru sampai di jalan itu, tiba-tiba ada rombongan kecil, naik keledai, terus sambil gagah-gagah gitu. Kita mungkin akan datang, kita lihat. Tapi kan yang kita rasakan kan aneh ya. Ini apa sih orang dari luar daerah naik keledai, kok Yesus disanjung-sanjung? Kita kan juga pasti ya. Atau kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang. Contohnya ada orang tiba-tiba datang, naiknya motor butut yang udah macet-macet contohnya. Tiba-tiba ngaku-ngaku saya yang akan menyelamatkan dunia. Atau tiba-tiba datang, saya yang hari ini akan khotbah di gereja. Kadang-kadang pandangan kita jadi sinisme gitu Pak Ibu. Karena kita sekarang sudah hidup di era dunia yang melihat segala sesuatunya dengan kapitalis. Kita melihat dengan ukuran kekayaan, harta tadi, dengan jabatan tadi. Kalau kita lihat yang ada di luar daerah, di mungkin di kota-kota besar, bahkan banyak terjadi persaingan para pemuka agama, tapi saingannya mobil sportnya harus beda-beda. Ya. Kalau sekalinya udah biasa di gereja yang lain itu mungkin lihat, wong biasanya sih numpaknya Pajero, saya numpaknya CB gitu contohnya.
Pasti kan menjadi di era zaman sekarang banyak yang seperti itu. Itu sama dengan Tuhan Yesus lagi kan. Kamu pakai kok jahit. Nah, itu karena perkembangan zaman. Kita sering melihat segala sesuatu ukurannya, tolak ukurnya hanya jarihan. Tapi bisakah penghormatan pada orang yang sederhana, Bapak Ibu? Kira-kira bisa nggak ya? Apakah semuanya harus dengan harta, dengan jabatan, harta, tahta, wanita, gitu? Peribahasanya anak-anak sekarang gitu. Apakah harus dengan itu? Penghormatan yang sederhana bisa saja terjadi karena dia sudah punya nama baik, karena prestasi. Kita pasti akan lebih sering bangga pada orang-orang, contohnya naiknya mungkin ngontel, naik sepeda ontel, kambingnya pakai baju oblong, celananya pakai celana kolor, tapi ternyata beliau seorang profesor. Mungkin dia cuma naik angkutan umum, datang rambutnya mungkin sudah putih-putih semua, penampilannya biasa saja, tapi ternyata dia seorang ilmuwan, seorang pejabat tinggi negara tapi penampilan sederhana, seorang pemikir, seorang pelukis, mungkin pelukis terkenal dan lain-lain. Itu bisa. Dan penghormatan yang seperti ini biasanya akan lebih kekal daripada penghormatan berdasarkan materi. Penghormatan yang berdasarkan pada kualitas seseorang biasanya akan lebih kekal daripada penghormatan karena materi. Penghormatan pada orang yang memiliki karya daripada penghormatan pada orang yang hanya memiliki harta, maka akan jauh lebih kekal penghormatan pada orang yang memiliki karya, memiliki kualitas, memiliki dampak. Dan biasanya sekali lagi orang-orang yang seperti ini, penghormatan kepada dia akan lebih kekal bahkan sampai dia sudah tidak lagi hidup. Sampai dengan orang ini meninggal dunia, orang akan tetap hormat, orang akan tetap bangga, orang akan tetap mengenangnya. Kalau yang contoh dengan ini tadi sudah tidak terkenal lagi. Nah, Tuhan Yesus memasuki Yerusalem itu dengan kemuliaan yang kekal. Walaupun Tuhan Yesus mengendarai keledai, tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa inilah Mesias. Mesias itu seperti apapun, mau saat itu Tuhan mau naiknya keledai, Tuhan mau jalan kaki, Tuhan mau dengan media apapun, orang akan tetap melihat, oh, yang datang adalah Mesias, yang datang adalah Juru Selamat, yang datang adalah Tuhan. Orang sudah langsung refleks, orang nggak lihat lagi dia mau naiknya apa, dia pakainya apa, Tuhan Yesus mau jubahnya bersih atau enggak, udah tidak melihat hal-hal seperti itu. Tapi orang melihat pada pribadi Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias dan meneriakkan dengan palang yang hari ini sudah kita baca. Spontan, tidak ada itu disuruh pendukung bayaran zaman itu, tidak ada. Orang refleks, Tuhan Yesus datang dan semua bersorak Hosiana. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Itu adalah momen Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan begitu dieluk-elukan. Tuhan Yesus yang selama hidupnya melakukan perbuatan dan pengajaran yang menggambarkan bahwa dialah Mesias, sehingga Tuhan Yesus saat masuk tidak perlu mengaku-ngaku bahwa ini loh aku, ini Tuhan, aku akan menyelamatin kalian semua. Tuhan tidak perlu berkata itu, tapi orang langsung tahu, oh ini dia. Karena apa? Karena perbuatan yang selama ini dilakukan Yesus, hingga menimbulkan iri dengki dari para ahli agama tadi. Bapak Ibu dan Saudara, seperti itu. Itulah kisahnya Tuhan Yesus. Orang melihat Yesus sebagai orang yang kualitas. Dialah Mesias. Kemuliaan, kehormatan diberikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, penghormatan, kemuliaan, kewibawaan, dan semuanya itu pasti diharapkan oleh semua orang, ya. Dan dalam kekristenan pun hal itu memang dianjurkan. Tidak ada Tuhan Yesus dalam pengajaran apapun mengatakan orang Kristen itu hidup biasa aja nggak apa-apa, hidup aja nggak terlalu berguna nggak apa-apa.
Tidak ada gitu. Tuhan Yesus pun ingin setiap anak-anaknya, setiap muridnya, setiap orang yang percaya pada Tuhan, jadilah orang yang mulia. Jangan menjadi sampah masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan adalah penghormatan dan kemuliaan semacam apa yang dianjurkan dalam kekristenan, yaitu penghormatan dan kemuliaan yang benar-benar dari batin, bukan hal-hal yang lahiriah. Itu dilarang di dalam kekristenan. Yang sering kita temui adalah mamon. Maka Tuhan selalu tidak suka dengan orang-orang yang mamon atau memberhalakan uang, memberhalakan harta, hal-hal yang duniawi. Tuhan Yesus tidak dengan tegas menyatakan kalau dirinya bertentangan dengan mamon. Tuhan Yesus bertentangan dengan hal yang demikian. Maka dari itu, kemuliaan dan penghormatan kekal seperti Tuhan Yesus itulah yang harus dicari oleh Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai sesama orang-orang Kristen. Orang Kristen perlu untuk mengejar kualitas hidup yang baik, harus menunjukkan bahwa hidupnya itu mulia dan terhormat dari perilaku kita di dunia ini. Cukup dengan hal-hal yang sederhana. Tidak perlu muluk-muluk semua orang harus menjadi profesor. Tidak perlu muluk-muluk semua orang harus menjadi orang-orang besar yang dikenal. Tidak perlu. Tapi cukup dengan apapun yang Bapak Ibu Saudara semua kerjakan, lakukan itu semua dengan baik. Yang bertani dengan baik. Yang bekerja di kantor, bekerja dengan baik. Yang bekerja mencari ikan, menjadi nelayan, bekerja dengan baik. Yang pengusaha bekerja dengan jujur, dan seterusnya dan seterusnya. Cukup dengan melakukan hal-hal perilaku yang positif di dunia, itu sudah menjadikan kita memiliki kualitas hidup yang baik. Kalau kita melihat sejarah Tuhan Yesus yang akhirnya mati disalib karena kemuliaan, maka Bapak Ibu dan Saudara, kita pun harus berani berjuang seperti tersalib agar kita menjadi hidup mulia. Selamat hari Minggu Palem, selamat meresapi, merenungi kebesaran Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Kita merenungkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa pada hari ini kita memperingati Tuhan Yesus yang datang, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, Tuhan Yesus yang berkualitas, Tuhan Yesus yang dieluk-elukan. Namun kami sebentar lagi juga akan merayakan bahwa segala kemuliaan Tuhan saat itu berakhir dengan penderitaan. Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami pun bisa meresapi penderitaan-Mu di kayu salib, sehingga kami pun hidup dengan mulia. Bapa kami yang ada di surga, kuatkanlah kami, sertailah kami, tegurlah kami saat kami melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang jauh dari kebenaran firman-Mu, hal-hal yang jauh dari ajaran-Mu. Buatlah kami menjadi pribadi yang terus semakin baik dan semakin baik. Buatlah kami selalu merefleksi hidup kami hari lepas hari, sehingga kami boleh hidup mulia, kami boleh hidup dengan baik seperti firman-Mu, dan kami tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi kami berfokus pada perbaikan setiap kegiatan, aktivitas, perilaku, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan kembali beribadah kepada-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta ibadah kami sampai dengan ibadah ini selesai. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan kita menguji bersama dari Hidup Jemaat nomor 425 bait yang pertama dan ketiga, berkumandang suara dari sebelah. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita bersama mengakhiri ibadah kita dan memasuki pemutusan serta berkat, kita akan bersama-sama mengikuti pencamisan untuk perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Modo. Waktu dan tempat dipersilakan. Seperti sudah diberitakan di dalam warta minggu yang lalu, bahwasanya Pradataning Pasamuan di KJP Jemaat Besari akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus besok hari Jumat. Jamnya sama, jam 9. Oleh karena itu, pada kesempatan Minggu Palmarum pada pagi hari ini yang kita rayakan, kita bersama-sama akan mempersiapkan perjamuan dengan Tuhan. Dan kita harus memahami apa arti daripada perjamuan kudus yang akan kita laksanakan besok hari Jumat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah sakramen yang suci. Oleh karena itu, siapapun yang akan merayakan perjamuan kudus adalah orang yang dengan sungguh-sungguh hati untuk berniat melaksanakan kehendak Allah, mendengar firman Allah, serta berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah.
Seperti tertulis dalam firman-Nya dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 13, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, agar di dalam kita melaksanakan perjamuan Tuhan nantinya, itu akan datangkan berkat serta penghiburan. Kita benar-benar perlu untuk menguji diri kita sendiri-sendiri sebelum kita melaksanakannya dengan 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita itu di hadapan Tuhan. Kita harus dengan jujur, dengan bersungguh-sungguh di dalam kita mengarungi kehidupan kita. Di minggu-minggu dan bulan-bulan yang lalu, tentunya banyak kekurangan, kesalahan, dan dosa yang telah kita perbuat. Itu harus kita akui dan kita sesali kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu menguji hati kita sendiri. Apakah kita betul-betul percaya bahwa semua dosa serta kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan kita lewat penebusannya. Dia mati di kayu salib di hari Jumat Agung yang paling baik. Dia yang tidak punya dosa dibuat dosa demi untuk menebus perbuatan dan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, kita perlu menguji hati kita sendiri. Apakah ada kesungguhan hati kita untuk senantiasa mengucap syukur kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila 3 hal itu kita lakukan sudah selayaknya, kita akan diterima maju di dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang tidak didapatinya hal-hal yang ketiga tadi, maka tidak layak untuk melakukan perjamuan dengan Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan berarti bahwa yang mengikuti perjamuan kudus yang diperbolehkan adalah orang-orang yang suci. Kita semua mengaku kita adalah orang-orang yang berdosa. Akan tetapi Tuhan berikan jaminan bahwasanya apabila kita menyesali dan mempunyai niat untuk memperbaiki, bertobat, dan akan melakukan kehendak Tuhan, maka dosa kita akan diampuni dan kita semua akan layak untuk mengikuti perjamuan dengan Tuhan. Bersediakah Bapak Ibu Saudara untuk menghadap perjamuan bersama-sama dengan Tuhan besok hari Jumat? Bersedia. Jika demikian masih ada waktu 5 hari ke depan, kita pakai waktu itu dengan baik. Kita introspeksi di rumah, kita sampaikan kepada jemaat yang tidak bisa hadir pada hari ini, untuk bisa hari Jumat bisa bersama-sama dengan kita datang ke gereja untuk merayakan perjamuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memampukan kita dan akan menerima perjamuan bersama-sama dengan kita sekalian. Kita akan kembali berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini, memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah merayakan hari Minggu Palma, di mana Engkau dielulukan. Namun di hari Jumat
Engkau akan mengorbankan nyawa lewat penebusan untuk kami yang berdosa. Kiranya ya Tuhan, dengan penebusan-Mu ini, Engkau layakkan kami untuk kami dapat bersekutu lewat perjamuan kudus yang akan kami persiapkan di hari Jumat. Memberikan waktu pada kami sebelum kami merayakan Jumat Agung. Kami akan introspeksi diri kami akan berusaha untuk hidup baik, menyesali dan merenungkan seluruh dosa dan kesalahan kami, sehingga tiba saatnya di hari Jumat nanti Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus di tempat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dan jemaat kami yang pada saat ini tidak bisa hadir. Kiranya lewat saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini, mereka bisa menerima berita sukacita ini, sehingga di hari Jumat Agung bisa bersama-sama dengan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa, mampukanlah kami dengan sungguh-sungguh untuk introspeksi diri kami. Ampunkan segala dosa dan salah kami, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita hadapi hari-hari di depan kita dengan cara pandang seperti Yesus. Milikilah mata Kristus yang penuh belas kasihan dan yang tegar melihat ke depan. Milikilah pikiran Kristus yang memikirkan kehendak Sang Bapa ketimbang kehendak diri sendiri. Milikilah hati Kristus yang kasihnya begitu nyata sehingga rela mengorbankan dirinya bagi kita. siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersama menutup ibadah kita dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 302. Baiknya yang pertama kita nyanyikan 2 kali.
segenap majelis dan wajah jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Penatua Yosua Ivan Kadana. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadirannya pada ibadah pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita bisa mempersiapkan untuk perjamuan kudus pada hari Jumat Agung depan. Sugeng kondur Gusti berkahi. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas Wibi, terima kasih Mbak Alti.